Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Serlina Ulansari dengan NIM 2020-110-220. Di sini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang materi pada minggu ini, yaitu pengelolaan atau bisa disebut manajemen. Sebelum itu, yang pertama kita harus tahu apa itu pengelolaan atau manajemen. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Manajemen adalah suatu kegiatan managing yang artinya pengelolaan atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena manajemen akan memberikan kemudahan dan mencapai tujuan. Dapat menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Namun, apabila tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan yang lebih sulit. Begitu pula dalam pemasaran atau marketing. Pada saat ini, manajemen adalah sebuah tantangan untuk bisa secara konstan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada 4 elemen yang membuat lanskap persaingan saat ini berbeda, yaitu yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada perubahan teknologi, yang ketiga ada manajemen pengetahuan, dan yang keempat ada kolaborasi lintas batas. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi atau bisa disebut proses mendunia. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, perusahaan saat ini sudah mendunia. Kantor dan fasilitas produksi berlokasi di semua negara di dunia. Perusahaan beroperasi di seluruh dunia, melewati batas-batas negara. Perusahaan yang ingin tumbuh perlu membuka pasar internasional, di mana pemasukan akan melonjak dan permintaan akan meningkat. Globalisasi juga berarti bakat perusahaan bisa berasal dari mana saja. Contohnya sebuah perusahaan yaitu GE, hampir setengah karyawan GE bekerja di luar Amerika Serikat untuk menjual produknya. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi perusahaan besar, tetapi juga perusahaan kecil. Banyak perusahaan kecil mengekspor produk-produknya, banyak perusahaan kosmetik merakit produknya di negara lain. Selain itu, perusahaan-perusahaan berada dalam tekanan untuk meningkatkan produknya agar bisa menghadapi persaingan dengan perusahaan asing. Saat ini, perusahaan hanya bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik di dunia? Terima kasih. Aspek selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Geraldine. Perkenalkan, nama saya Geraldine Angelie Soai dengan NIM 2020-11-0101. Baik, selanjutnya kita masuk pada teknologi change atau perubahan teknologi. Pengaruh internet terhadap globalisasi hanyalah salah satu cara teknologi menjadi sangat penting bagi dunia bisnis. Nah, teknologi ini dapat menjadikan sesuatu semakin kompleks, tetapi juga dapat menciptakan peluang baru. Tantangan datang dari perubahan yang sangat cepat pada teknologi, komunikasi, transportasi, informasi, dan lainnya. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu konsumen secara luas menggunakan komputer desktop, kemudian bergeser menjadi model laptop dengan aksesoris yang berbeda. Perusahaan yang menyediakan komputer desktop harus berpikir ulang tentang keinginan dan kebutuhan konsumen, karena kemungkinan konsumen ini akan melakukan pekerjaannya tidak di kantor tetapi di bandara atau gerai Starbucks. Baik, selanjutnya ada knowledge management atau manajemen pengetahuan. Perusahaan dan manajemen membutuhkan ide-ide baru yang baik. Perusahaan yang berada di dalam ekonomi yang maju harus menjadi efisien dalam menghasilkan produk fisiknya. Mengelola karyawan tersebut merupakan tantangan tersendiri. Sebagai contoh, agar karyawan tersebut juga termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, perusahaan ini biasanya mengadakan reward dan punishment.
Kesuksesan bisnis modern sering bergantung dari pengetahuan yang digunakan untuk inovasi dan menyampaikan jasa, sehingga perusahaan perlu mengelola pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah serangkaian praktik yang bertujuan untuk menemukan dan memanfaatkan sumber daya intelektual organisasi, memanfaatkan secara maksimal kecerdasan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Manajemen pengetahuan juga tentang menemukan, membuka kunci, berbagi, dan secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya paling berharga yang dimiliki organisasi, seperti keahlian, keterampilan, kearifan, dan hubungan. Kemudian ada cross-border collaboration atau kolaborasi lintas batas. Salah satu proses penting manajemen pengetahuan adalah untuk menjamin orang-orang di bagian yang berbeda pada saat organisasi saling bekerja sama satu sama lain. Hal ini mensyaratkan adanya komunikasi yang produktif di antara departemen, divisi, dan subunit lain. Sebagai contoh, manajer T-Hub keluar dari hierarki korporat tradisional untuk saling berbagi pengetahuan secara bebas di seluruh bagian organisasi atau bagian horizontal T, dan tetap mempertahankan kinerja individu di unit kerjanya sebagai bagian vertikal. Nah, hal ini menekankan tanggung jawab ganda, yaitu untuk kinerja dan berbagi pengetahuan, seperti yang terjadi perusahaan besar farmasi GlaxoSmithKline, perusahaan besar Jerman Siemens, dan perusahaan pembuat baja Inspet International. Perkenalkan, nama saya Enrico Watat dengan NIM 2020110248. Oke, berikut ini tentang bagaimana mengelola untuk keunggulan bersaing atau how to manage for competitive advantage. Yang pertama ada inovasi atau innovation. Perusahaan harus secara terus-menerus melakukan inovasi. Inovasi atau innovation adalah pengenalan produk dan jasa baru. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan permintaan konsumen dan pesaing baru. Produk tidak selamanya dapat terjual, meskipun masih dalam jangka waktu penggunaan, karena banyak pesaing yang mengenalkan produk baru sepanjang waktu. Perusahaan harus melakukan inovasi atau mati. Demikian juga perusahaan harus siap dengan cara baru berkomunikasi dengan konsumen dan menghasilkan produk untuk mereka. Yang kedua ada kualitas atau quality. Secara umum, kualitas adalah kesempurnaan produk. Pentingnya kualitas dan standar penerimaan kualitas semakin meningkat akhir-akhir ini. Saat ini, konsumen menuntut produk dan jasa yang berkualitas tinggi, dan sering konsumen menerima tidak kurang dari itu. Selanjutnya dari saya, Muhammad Arda dengan NIM 2020110560. Selanjutnya itu service atau jasa. Jasa atau service berarti memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan atau butuhkan ketika mereka menginginkannya. Jadi jasa menekankan pada pemenuhan kebutuhan konsumen secara terus-menerus untuk membentuk hubungan jangka panjang yang bermanfaat. Seperti pada satu contoh studi kasus yang saya ambil dari daerah saya, itu terdapat dua cabang jasa ekspedisi besar, yaitu JNE dan JNT. Pada awalnya, JNE tersebut yang lebih dulu mendirikan cabangnya di wilayah itu. Mereka berhasil menarik konsumen dan membuatnya menjadi pelanggan, khususnya bagi pengusaha online shop. Kemudian beberapa waktu, JNE mendirikan cabangnya juga di wilayah tersebut. Akan tetapi, dalam segi pelayanan kecepatan pengetikan resi, JNE lebih unggul dan tentunya lebih diminati oleh konsumen. Namun, seiring dengan perkembangan e-commerce marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, JNT mulai menawarkan resi cashless atau tanpa bayar, yang membuat konsumennya tidak perlu membayar karena biayanya sudah include di e-commerce tersebut. Kemudian, JNT cabang di wilayah tersebut memiliki banyak kurir pick up yang menawarkan jemput paket di rumah tanpa minimal. Hal tersebutlah yang membuat jumlah paket dari JNT lebih tinggi ketimbang JNE. Untuk sekarang, berdasarkan pengamatan saya sebagai orang yang memiliki usaha online shop. Kemudian selanjutnya itu kecepatan atau speed of movement and response. Kecepatan adalah pelaksanaan, tanggapan, dan penyampaian hasil yang cepat dan tepat waktu. Kecepatan bukanlah masalah, akan tetapi perusahaan yang lebih cepat cenderung menjadi pemenangnya, sedangkan yang lambat cenderung menjadi pecundang di tangan konsumen. Kecepatan menjadi strategi yang terpenting dari perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya yang berdaya saing atau competitive cost.
Walmart berusaha untuk membidik biaya yang berdaya saing, yang artinya menjaga biaya cukup rendah sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan menentukan harga produknya, baik barang maupun jasa. Pada level yang menarik bagi pelanggan, apabila Anda menawarkan produk yang diinginkan dengan harga rendah, maka kemungkinan besar produk tersebut akan terjual. Kita ambil satu contoh studi kasus, berkaca pada kejadian yang ramai beberapa waktu lalu, ketika Menteri Koperasi dan UKM Menko UKM Teten Mas Duki telah memanggil Shopee terkait fenomena Mr. Hu yang sempat ramai di masyarakat. Mr. Hu sendiri merupakan sosok yang diduga menjadi seller Shopee yang menjual produk-produk dari China dengan harga yang murah. Hal ini pun dianggap bisa menjatuhkan atau mematikan peluang UMKM lokal kita untuk bangkit. Menanggapi hal itu, Head of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia Radio Triatmojo mengatakan terdapat sebanyak 98,1% dari 4 juta penjual aktif di Shopee adalah UMKM. Sisanya hanya 0,1% yang merupakan penjual cross border atau dropshipper ataupun reseller. Sementara untuk penjualan produk-produk UMKM dalam ekosistem digital penyedia platform marketplace tercatat sebesar 71,4%, sedangkan produk cross border hanya sekitar 3%, sisanya pedagang besar lokal. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dari hasil pengamatan saya, kebanyakan seller Shopee yang berada di China mampu menawarkan produk yang sangat murah dengan kualitas yang 11-12. China juga dijuluki sebagai negara ATM terbaik, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Apapun produknya, pasti akan di-ATM-kan oleh China. Kita ambil contoh seperti produk earphone dan headphone dari Samsung AKG dan AirPods dari Apple. Harga asli dari official Samsung berkisar dari 500.000 untuk earphone-nya sendiri, sedangkan untuk headphone wireless-nya mulai dari 1,5 juta. Sementara itu, China mampu menghasilkan produk yang serupa, walaupun dengan sedikit perbedaan kualitas, tetapi dengan harga yang bisa 8-9 kali lipat lebih murah. Begitu pula dengan AirPods dari Apple yang diproduksi China, harganya berkisar mulai 300 ribuan. Sementara harga aslinya sendiri di officialnya sekitar mulai dari 2 juta. Kesimpulannya, untuk segmentasi pasar di Shopee sendiri tentunya lebih menyasar kelas yang lebih komersil. Produknya harus massal, dibutuhkan oleh konsumen, dan tentunya memiliki harga yang murah. Asalkan memenuhi ketiga aspek tersebut, pasti pangsa pasar dari Shopee maupun e-commerce lainnya bisa direbut dan dikuasai. Nama saya Elma Wiza Regita Ganis, NIM 2020110398. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Manajemen adalah proses kerja dengan menggunakan orang, dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Manajer yang cakap melakukan hal tersebut dengan efektif dan efisien. Efektif berarti dapat mencapai tujuan dengan organisasional. Efisien berarti mencapai tujuan dengan memboroskan sumber daya yang minimal, yaitu menggunakan kemungkinan terbaik dari uang, material, waktu, dan orang. Beberapa manajer gagal mencapai kedua kriteria tersebut atau berhasil mencapai keefektifan, tapi gagal mencapai efisiensi atau sebaliknya. Manajer terbaik meraih kinerja tertinggi dengan berfokus pada keefektifan dan keefisiensian. Definisi tersebut telah lama digunakan, namun bisnis berubah sangat dramatis. Isu sesungguhnya adalah bagaimana melakukan hal tersebut. Prinsip yang fundamental tersebut termasuk 4 fungsi manajemen tradisional, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan atau planning, adalah proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan memutuskan tindakan tepat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas perencanaan termasuk menganalisis suatu situasi pada saat ini, mengantisipasi masa depan, menentukan sasaran, memutuskan dalam aktivitas apa perusahaan akan terlibat, memilih strategi korporat dan bisnis, dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang organisasional. Rencana menetapkan tahapan tindakan dan tahapan pencapaian. Selanjutnya adalah sustainability atau yang disebut keberlanjutan.
Keberlanjutan adalah usaha untuk meminimalisasi penggunaan sumber daya khususnya yang menimbulkan polusi dan tidak dapat diperbarui. Keberlanjutan bisa saja memiliki makna lain, tapi di sini kami lebih menekankan pada keberlanjutan yang berkenaan dengan lingkungan. Keberlanjutan adalah tentang perlindungan kebebasan. Apabila dilakukan dengan baik, keberlanjutan menyediakan orang untuk hidup dan bekerja dalam jangka waktu yang panjang tanpa menghabiskan merusak lingkungan, sosial, dan sumber daya ekonomis. Saya Cindy Puspitasari dengan NIM 2020110261. Fungsi yang kedua adalah memimpin atau leading. Memimpin adalah memberikan stimulasi kepada orang untuk berkinerja tinggi, juga memberikan motivasi dan berkomunikasi dengan karyawan secara individual maupun dalam kelompok. Para manajer harus cakap dalam memobilisasikan orang agar berkontribusi dengan ide-ide karyawan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Sebagaimana pula, manajer harus cakap mengandalkan gaya kepemimpinannya yang berbeda yang dapat memberdayakan dan memotivasi karyawan. Fungsi yang ketiga adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah mengumpulkan dan mengordinasikan keuangan, manusia, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Seperti halnya para manajemen yang membangun organisasi yang fleksibel dan aktif untuk menghadapi ancaman persaingan yang sangat ketat dan kebutuhan konsumen yang sangat meningkat. Praktik-praktik sumber daya manusia yang progresif, yang menarik dan mempertahankan orang-orang yang terbaik dari beberapa sumber daya manusia lainnya akan menjadi aspek terpenting untuk kesuksesan perusahaan. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah mengamati dan melakukan perubahan yang diperlukan. Dengan adanya pengendalian ini, manajer bisa memastikan tujuan bahwa sumber daya organisasi ini digunakan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Dan organisasi ini bisa mencapai dengan tujuan-tujuannya seperti kualitas dan keselamatan. Dari keempat fungsi manajemen, manajer bisa saja memiliki keterampilan perencanaan dan pengendalian, tetapi bila manajer tidak mampu mengatur orang yang tepat atau gagal dan juga tidak bisa memberikan inspirasi untuk berkinerja tinggi, maka manajer tersebut dianggap tidak bisa merealisasikan potensi perannya sebagai manajer. Sebagaimana seseorang yang menyukai perorganisasian namun